Ini dari Pak Jokowi disebut-sebut, saya ke KSP dulu, silakan Mas Agung. Iya, makasih Mbak Mano. Jadi memang arahan Bapak Presiden sudah jelas ya, Bapak Ibu sekalian. Stop impor pakaian bekas ilegal. Jadi pakaian bekas impor ilegal itu memang arahan Bapak Presiden sudah jelas untuk di stop. Kenapa? Dampaknya adalah ini kalau makin membesar menghantam industri tekstil kita. Industri tekstil kita itu ada sekitar 3 juta lebih ya Pak ya, 3,5 juta mungkin ya, kurang lebih dari API itu 3,5 juta tenaga kerja. Ini harus jadi perhatian juga oleh pemerintah. Nggak mungkin industri yang sebesar ini kita biarkan ada gangguan, itu satu ya. Kemudian juga berikutnya, kenapa ini menjadi perhatian untuk stop impor, stop masuknya pakaian bekas ilegal ini, karena saat ini kondisi global, perdagangan global ini lagi lesu, tidak kondusif. Ya. Ekspor tekstil kita turun, ya, turun sampai sekitar 35%. Nah, kalau dengan demikian, sekarang mana lagi yang mau diandalkan oleh industri tekstil kita, kalau bukan market dalam negeri, market domestik kita. Nah, untuk itu pemerintah berusaha untuk menjaga kue atau market industri domestik kita supaya ini bisa kondusif, ini bisa mendorong produksi tekstil di dalam negeri. Itu harapannya. Ya. Terus kemudian apa lagi ya? Kalau ancaman tadi disampaikan oleh Pak Ari Tonang, ya, kawan kita Pak Ari Tonang, memang kita juga memperhatikan sekali ya kepentingan masyarakat kecil, para pedagang ya, tentunya kita tidak akan mengabaikan begitu saja. Pemerintah akan berusaha untuk coba mencari solusi yang tepat. Tempo hari Pak Menko UKM, Pak Teten juga sudah menyampaikan kalau beliau responsif ya, membuka untuk mencarikan jalan keluar kepada para pedagang yang terdampak pelarangan impor tekstil ilegal ini. Ya. Nanti coba komunikasi. Beliau akan menyampaikan skema-skemanya. Bahkan sudah ada hotline-nya juga, Mbak. Iya. Nah itu. Iya. Dan harapannya ini bisa memberikan alternatif. Dan kepada masyarakat kami juga ingin menyampaikan bahwasanya untuk produk-produk pakaian bekas ini memang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini branded ya, satu kebanggaan buat orang yang memakainya. Tapi kembali lagi, biasanya untuk sekarang era medsos ini mereka akan pakai untuk flexing-flexing mungkin ya, di komunitasnya yang sekarang ini lagi booming ya, masalah flexing. Nah, cuman kita ingin nantinya ini supaya flexing itu jangan barang branded dong. Kita sekali-sekali berani dong flexing produk dalam negeri kita, produk UMKM kita, produk nasional kita. Dan ini pemerintah akan mendukung dan kita ingin dorong UMKM untuk ke sana. Baik, kita di sini ada staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, Mas Vicky. Mas Vicky, Pak Menteri sudahkah berkoordinasi dengan tim untuk bisa membuat strategi menolong teman-teman pedagang ini? Silakan, Mas Vicky. Betul. Tadi betul apa yang disampaikan Mas Agung bahwa Kemenkop UKM sejak minggu lalu kemarin ya sebetulnya tepatnya sudah membuka hotline posko laporan para pelaku UMKM yang terdampak terkait dengan pelarangan penjualan produk bekas, barang bekas impor ilegal ini. Jadi kita sudah buka hotline by WhatsApp, ada nomornya 08111451587. Dan tentunya by phone ada 1.500-587. Lebih lengkapnya informasi ada di akun media sosial @kemenkopukm di semua platform Mbak Bigri kita ya. Apa yang sebetulnya kita coba data, tentunya tadi pertama kita ingin mendapatkan data perusahaannya, pelaku UMKM-nya ada berjualan di mana. Yang kedua kita juga ingin mendapatkan informasi bisnis modelnya. Kenapa penting? Agar kita langsung bisa memberikan paket solusi. Apa yang saya sebut sepaket solusi? Yang pertama, yang ingin kita dorong adalah substitusi. Tentunya dari produk UKM kita juga nggak kalah sebetulnya Pak Mor. Tadi apa yang disampaikan Pak Ari Tonang, kalau misalnya pelaku, kebetulan saya juga 18 tahun pelaku di sektor clothing distro ini dengan saya anak buahnya Pak Ade juga dulu sebelum di pemerintahan di Bandung gitu ya, membuat brand sendiri.
ini kan sebetulnya di sisi yang lain brand-brand lokal ini juga teriak terkait dengan adanya banjirnya produk-produk barang bekas ilegal yang murah, tentunya juga karena ilegal kan ya pasti murah, nggak bayar pajak dan seterusnya. Nah, tapi di sisi yang lain kita sudah menyiapkan ya ada beberapa agregator yang siap dengan bisnis model dropshipper, reseller kan kebanyakan yang dari teman-teman penjual ini yang kita dapat informasinya adalah dropshipper dan reseller. Ini sudah ada brandnya, apakah ada tergantung nanti marketnya seperti apa. Kalau misalnya produk pakaian muslim sudah siap, ada pakaian yang street fashion sudah siap, ada yang pakaian casual, ready to wear, perkantoran, apa segala macam. Banyak sekali brand-brand lokal UKM yang sebetulnya juga secara kualitas dan segmen harganya bisa kita juga berikan alternatif ya. Di setiap brand ini kan tentunya ada target marketnya, ada yang menengah ke bawah, ada yang kelas menengah ke atas, bahkan ada produk UKM yang kelas premium juga ya. Itu dari sisi produk. Di sisi yang lain kita juga sudah bicara dengan BRI dan BNI untuk menyiapkan skema pembiayaannya apabila dibutuhkan. Nah, pemerintah khusus Pak Presiden juga sudah punya komitmen untuk terus meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM sampai tahun 2024 menjadi 30%. Ya, hari ini KUR ini sudah di tahun ini 430 triliun. Kita juga siapkan skema KUR yang bisa diakses oleh para pelaku UKM yang di bawah 50 juta tadi tanpa agunan. Ya, tentunya karena ini kan sudah berjalan bisnisnya, harusnya bisa lebih bankable. Demikian Mbak Brigita. Mas Arya, kalau kita lihat ini kan memang sebenarnya sudah ada yang puluhan tahun, tapi awalnya memang ilegal dan pelarangannya ini sudah puluhan tahun dari zaman Bu Marielka bahkan, tapi masih ada loh, dan ada bea masuknya loh. Berarti Ya, kan saya jawab yang faktual problem dulu yang dihadapi oleh kawan-kawan pelaku pedagang usaha kecil, menengah, mikro, bahkan gurem, kecil-kecil ya. Yang penting harus tidak mengalami kerugian, itu dulu ya. Nanti saya akan bicara dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan bagaimana mengatasi yang saat ini barang bekas atau baju bekas impor ini ada di tangan pedagang ya. Ini harus kita selamatkan, cut off barang yang ada di pedagang ya. Kemudian mata rantai selanjutnya kita kembalikan pada aturan yang sebenarnya sudah diatur di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 yang merupakan perbaikan dari Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 tentang larangan ekspor dan impor barang-barang bekas. Dan pakaian merupakan barang yang dilarang untuk diimpor. Berarti ini barang ilegal, kalau dilakukan berarti ada pidananya. Tidak ada pedagang yang salah ya. Ini hanya mata rantai tadi, hanya sekedar mengais untuk mendapatkan, tidak ingin kaya. Dia hanya untuk bertahan hidup. Jadi menyalahkan pedagang itu tidak benar. Tapi kita juga ingin bagaimana pedagang nanti berubah sesuai dengan kebijakan yang ada. Maka saya berharap, saya dari Komisi 6 segera akan memanggil Kementerian Koperasi dan UKM serta Menteri Perdagangan yang pertama menyelamatkan para pedagang-pedagang yang saat ini faktual dia membawa barang yang dia kulak. Tapi kami juga minta jujur Pak Aritonga, yang konsinyasi juga dilaporkan aja. Ini cuma titipkan out, ya Pak. Kemudian kita kembali ke apa kok sampai dilarang ini pakaian bekas ini kan? Kok sampai dilarang diimpor? Ya intinya kita ini bukan penampung bangsa pakaian bekas. 270 juta rakyat Indonesia ini mampu untuk mengadakan ya, atau bangsa ini jangan sampai dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan sandangnya. Ada kesan ya, dengan impor barang bekas bangsa ini ya kan, republik ini
tidak mampu mencukupi untuk kebutuhan yang sangat primer yaitu pakaian. Dan 270 juta rakyat Indonesia ini semua berpakaian. Jangan sampai seolah-olah kita ini tidak mampu mencukupi kebutuhan pakaian atau sandang. Sementara dari pelaku UMKM sendiri ya, garmen yang UMKM sampai yang garmen besar, harga yang paling murah sampai yang menengah dan mahal, pakaian itu ada. Pakaian itu ada. Memang pasca pandemi ini struktur pasar berubah. Semua pengen cari harga murah. Ya, harga murah dan kita itu paham. Dan tentunya dari Perstekstilan juga sudah terus mengaudit, dari garmen juga langsung diaudit. Saya juga akan minta dari Kementerian Koperasi insentif-insentif apa supaya tadi yang dikatakan oleh Pak Aritonga. Ini harga pakaian kita ini kalah bersaing dengan pakaian jadi yang datang dari China. Ini penting ini. Pakaian Cina ini seperti apa, ya kan? Kok dia punya kos produksi yang bisa sampai di sini dengan harga yang lebih murah. Karena terus terang, bicara yang agak lebih filosofis, kalau kita ini menjadi sampah dari pakaian bekas dari Cina dan Jepang, kita ini menurunkan martabat bangsa kita, ya, menurunkan martabat bangsa kita. Dan saya berharap kalau sudah presiden bicara, ya, ini seluruh jajaran stakeholder harus bergerak. Ia Menteri Perdagangan, ia Menteri Koperasi, ia Polri, ia kemudian TNI Angkatan Darat, ia kemudian Ditjen Perhubungan Laut. Karena barang bekas ini kan pattern. Yang masuk dari Nunukan itu siapa, dari Malaysia. Yang masuk dari Kepri itu siapa, biang keroknya. Yang masuk dari Timur Timur, biang keroknya siapa. Ditampung di Bandung, kemudian distribusikan ke Indonesia. Ini kan tidak usah terlalu sulit. Ya. Jadi saya berharap dengan presiden yang bicara, maka Kapolri, Bea Cukai, Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi dan UKM yang untuk menolong para pedagang, kemudian Ditjen Perhubungan Laut, ini tahu ini jalan tikus untuk masuk yang sudah bertahun-tahun. Jangan menyalahkan mereka, ini kan hulunya. Jangan sampai hilirnya. Jangan sampai yang hulu ini kan tahu ini, Ditjen Perhubungan Laut yang ngawasi barang masuk ini tahu. Kemudian TNI Angkatan Darat tahu yang masuk dari Malaysia itu siapa. Saya berharap karena presiden yang sudah menyampaikan harus segera diadakan rapat khusus untuk cut di hulunya. Harus segera dilakukan tindakan tegas agar cut di hulunya. Nah, Kemenkop tadi sudah upayakan jangan dibakar di depan kita seolah-olah yang diambil dari para pedagang kecil. Nah, apa yang juga diharapkan oleh Pak Ade, termasuk juga upaya yang dilakukan oleh kantor staf presiden untuk bisa terus mendorong strategi yang pas dan untuk persoalan semuanya. martabat bangsa. Jangan sampai jadi sampah barang bekas kita.